land knockdown. Apakah Geek Fam berhasil ya untuk menutup nih akhir dari ya bisa dibilang masa Kingslayer mereka di season kemarin ya dengan pilar-pilar baru. Atau malah sekarang RRQ membuktikan kalau masih loh, ini masih eranya pilar baru. Wah makanya kita lihat bakal kebangkitan dari Kingslayer atau bahkan babak playoff yang dinantikan RRQ berhasil mereka dapatkan. Dari ngeliat match sampai tandingnya itu dia yang gue bilang, kini dia bisa tembak di bagian manapun untuk menangin range-nya. Dari enhance basic attack, dan itu sakit banget tau. Range yang jauh bikin dia gak bisa dibales. Oh bahkan daerah di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan first blood. Tidak ada kenal kendor, itu dia. Panas match papan atas membuat permasukan dari tim. Kedua belahnya ini benar-benar membuat mereka semangat sekali, Lim. Ya nggak ada yang mau kalah, bahkan Rivernya ini dikuasai dan dari segi emblem. Support emblem pakai Inspire juga talent. Di cooldown pertama ya untuk Badang karena spam dari face breaknya juga untuk Thunderbolt nanti dapat stack. Sementara untuk Zas nih dia pakai Rapture. Ya dia tahu nih untuk damage yang lebih pasti lagi nanti ketika dia buka Dominator Descent. Itu penting makanya Rapture di turn pertama. Oke, tapi kalau melihat ke arah mid lane, Aboy juga benar-benar agak bergerak dengan cukup hati-hati. Karena ini membuat pressure yang bisa didapatkan terhadap Link-nya kalau dia salah satu langkah aja, Profesor. Waduh, ini Link salah satu langkah apalagi di early game ya. Dimana dia butuh banget level, butuh banget scaling, tapi keadu objektif juga nggak boleh buru-buru. Karena emang bukan tempatnya. Dan seperti biasa lawannya Suyo ya. Alangkah baiknya mungkin dilepaskan aja atau seperti biasa ya. Membiarkan nanti Link-nya dapetin level 5, buying time, dan nanti tiba-tiba menang dari damage distribution. Oke, tapi nampaknya counter setup selama Baleski masih belum berada di level 4. Kayaknya agak cukup berat untuk saat ini. Tapi kondisi dari para pasukan dari tim RRQ, mereka sudah melakukan setup menuju ke arah Turtle. Informasi juga pun telah didapatkan. Gops hanya memberikan vision dengan 3 orang yang ada di depan sana. Dapetin dengan sangat instan. Dan bahkan melihat pressure yang dilakukan oleh tim RRQ, ini hampir mustahil didapatkan oleh tim Geek Farm balasannya selama Balai masih berada di dalam level 3. Tapi bertukaran sama Orange Buff. Ya, untuk keseluruhan mungkin RRQ yang unggul. Tapi untuk individual, Mykids masih bisa ngejar ini. Ya jatuhnya secara individual aja ya. Balik lagi Mykids dapetin 2 orange buff dan 1 purple buff. Sementara Sutsujin hanya mendapatkan purple buff-nya aja. Level secara individual mungkin akan sedikit tertinggal, tapi balik lagi. Karena RRQ dapetin gold secara keseluruhan, jadi team play-nya akan mungkin lebih connect nantinya. Go farming, itulah tujuan dari Geek Fam di awal. Mereka mid-nya ada Harriet dari mid game, late game-nya ada Link. Nah justru jawabannya harus ditentukan oleh RRQ. Dia harus coba pegang lagi temponya, harus lebih kasarin lagi. Mungkin salah satu opsinya ganking ke arah gold lane juga bisa. Ya atau tekan salah satunya ya. Kalau nggak ada ke gold lane, coba invade jungle-nya. Jadi kalau misalnya mereka tekan ke arah gold lane sekarang, di Baleski di level 4 ini agak cukup terlambat. Mereka harus respon sih. Jangan sampai Baleski punya momen terlebih dahulu dibandingkan para pasukan dari tim RRQ. Dan ini dia MPL ID Extremer, Brandon Kent. Salah satu Kingdom juga bisa dibilang, tumben lagi gak pakai jersinya. Panglima nih. Panglima. Dan Agak tegang juga kayaknya ya. bukan tegang lagi. Tangannya udah dijepit-jepit, udah begini-begini, udah kayak hidung-hidung tuh. Kalau Aduh. dibilang kepala tuh garuk gak gatel ya, bisa dibilang. Kita lihat surprise! Menuju ke arah belakang. Lihat mencoba diselamatkan oleh para pasukan dari tim RRQ lainnya. Bahkan squad didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Dibalaskan dengan kehilangan seorang Kadera. Tidak akan kenal kendor. Tapi seorang Kadera bersama dengan Baleski menjadi korban keganasan para pasukan dari tim RRQ. Ghost gak ada jalan untuk pulang. Gak ada primal ward. Dan bahkan Ghost di depan sana harus menjadi korban ketiga. RRQ merespon dengan sangat cepat. Dengan tidak adanya para boy. Kali ini team fight-nya berbeda sangat jauh. Oh kelihatan? Oh, One Last Hit dan bahkan Mykids. Tempest of Blood for defensive menandakan Turtle kedua sudah ada di tangan dari RRQ. Sampai saat ini temponya masih dipegang ya sama RRQ. Dan kita tahu yang pegang tempo jarang lepas. Sementara ya, ada gangguan sedikit dari Baloy tapi nggak ada masalah juga. Retribution masih on point. Ya, selesai Retribution ya, seperti biasa secure untuk turtle objektif. Dan untungnya tadi tiba-tiba hadir dari Traction Pulse-nya Toy. Yang hampir saja membuat Mykids mendapatkan dengan cuma-cuma adanya purple buff. Tapi balik lagi pertukaran demi pertukaran selalu menguntungkan pihak RRQ 2000 gold lead. Kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau boleh jujur, Sutsujin walaupun kehilangan beberapa objektif dari purple buff atau bahkan mungkin dari orange buff-nya ya, Orange bahkan buff. mungkin barusan ditukarkan gitu kan dengan Red Turtle. Tapi setidaknya ini leading gold-nya benar-benar terlalu jauh dan bahkan secara individual
hanya membuka ruang untuk Make It membuat split push saja. Sisanya nggak ada. Ya, dan itu juga sampai di situ aja, Prof. Mau ditambahkan juga agak cukup sulit. Dan Idok dari tadi bener-bener ngasih vision yang cukup jelas yang selalu dikasih Baloyski di match sebelum ini. Dan jangan lupa nih, selalu bisa menjadi badan juga kan. Dia selalu tempelin satu hero yang benar-benar penting di team fight. Entah itu misalkan dari Kadera atau dari tadi Gopsi yang benar-benar gak bisa kabut shortcut. Mau bahkan shortcut di arah bottom lane. Berasal dari Sosoji dibalas oleh Dairat. Dan bahkan itu first grab berhasil mendapatkan Apoy. Tanpa adanya sosok dari seorang Apoy mendapatkan God. Gak ada jalan untuk pulang kembali. Ditahan oleh seorang Tyrant. Para pasukan dari tim RRQ mereka mendapatkan keuntungan sangat-sangat banyak. Dan bahkan Dairat membuat Kadera harus terzoning out. Tidak bisa mendapatkan defensif terhadap turret yang dia miliki. Lagi dan lagi counter setup, counter attack. RRQ berhasil mendapatkan itu atas Geek Farm. Kelihatan banget tuh dari keunggulan goldnya juga, tapi Council Baloy. Dia mencoba untuk defense sepertinya di arah mid. Dan untungnya tadi, Purple-nya nggak di-invade. Karena ketika ada invade Purple lagi, retry-nya kepancing, berarti bisa jadi RRQ perfect turtle. Dan pertandingan keduanya adalah Geek Fam 2 kali loh membuka portal yang terekspos. Berarti RRQ sadar betul bahwa ini Geek Fam posisi teman-teman yang lain mungkin dari Gops, dari Aboy, bahkan dari Cadera bener-bener membuat portalnya gampang buat dimasukin. Oke, langsung ada Consult Gaming. Makis menjadi target utama oleh seorang Tyrant. Tempest Soul akan dikeluarkan tapi tidak ada Tempest Soul Blade. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dengan Turtle. 3.600 gold difference. Kadera seluruh janji dari gold laner atas farmingnya gagal nampaknya karena tercuri begitu saja Kaderanya. Profesor, janji God Laner untuk bisa menggendong di arah late game nampaknya cukup sulit karena Sosoji memaksa Baloyski mendapatkan shotgun tapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menjawab itu semua. Tidak ada yang bisa datang. Tidak ada yang bisa melakukan covering out terhadap seorang Baloyski. Oke, yang pertama mungkin tadi link dari Make It yang belum menjadi Tangputs. Alasan dibalik efek stun yang tidak henti tadi. Yang gak bisa untuk ngeluarin Tempest Soul Blade bahkan. Tapi Kadera tiba-tiba bisa jadi kill keduanya. Ya terlalu overzone ya tadi ya. Dia ingin melakukan split push dan Gops. Gops mau dimakan. Gops mau dimakan kali ini tapi nampaknya berpasukan dari tim RRQ. Mereka mau Gops sekalipun. Mereka udah sadar Gops ini gak bisa dikasih space juga. Attack defense juga ya karena di top lane-nya lagi melakukan sebuah pergerakan untuk menyerang ke arah turret. Dan gue suka dari Sutsujin, dia lepaskan 4 pemainnya karena dia tahu dengan ada Zax, damage-nya cukup. Dia langsung ngelakuin cover terhadap bottom lane-nya. Supaya split push power yang dimiliki dari ini itu gak berhasil. Ditarik. Lord Patrick ditutup. Ditutup, mereka mencoba untuk zoning out. Mencoba untuk memaksa menuju ke arah power. Purple buff, perpasukan dari tim RRQ. Mendapatkan purple buff atas Link Makis. Dan ingat, Link tanpa purple buff. Ini aku tanpa kamu setengah nyawa. Sudah tidak ada powernya, Profesor. Ini dia jawaban ya dari yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan gagal untuk melakukan ganking ke area gold lane, mungkin bisa ke area jungle-nya karena Link belum punya power yang sepadan nih untuk di menit-menit seperti ini. Masih butuh waktu yang lebih lama agar bisa menyamai tentu daripada level dan juga bagaimana power dari Sutsujin yang mendapatkan battle retribution. 3 item mungkin ya untuk Link ya, baru bisa punya damage yang pasti. Tapi hati-hati dengan Baloy ini. Kalau memang shortcutnya nanti efektif dan shortcut. Oh, shortcut kembali dibuka. Lihat Rin! Cover sangat teman-teman bersama dengan seorang Tyrant. Langsung melakukan positioning yang sangat baik. Kehilangan seorang Baloyski kembali untuk kesekian kalinya. Lihat respon Rin, lihat Tyrant. Dia langsung flicker melakukan cover dengan sangat-sangat cepat. Efektivitas yang sangat tinggi. Dairon, kita sempat tadi membicarakan Dairon untuk mengurangi gerakan tambahan, tapi ternyata benar-benar seluruh gerakan Dairon kali ini semuanya efektif banget sampai flicker-flicker ya, Prof. Balik lagi ya, tadi ada sebuah portal yang terekspos dan langsung di cover dengan cepat juga. Apalagi buat sekarang dengan kehadiran dari Oracle yang akan membuat shield dia makin banyak nih untuk Dairon. Baloy pukul mundur lagi. Dan lihat dari semua player RRQ mereka unggul dari segi gold. Ini bahaya banget dari Geek Fam. 5.000 gold memang ini angka yang masih bisa dikejar tapi Make It. Gak dikasih pulang kah? Dijepit. Oke, Make It masih ada Pitch Voice tapi tanpa ada purple buff dia gak bakal bisa lama untuk bisa bermain dan mencari ruang gerak. Itu dia purple buff yang cukup sulit dan harus dihadapi oleh Make It. Gops dan Aboy. Dia mencoba untuk semaksimal mungkin mencoba untuk menyelamatkan ke arah purple buff-nya. Tapi itu yang bisa dilakukan Andrinsya. Dia gak peduli apapun yang terjadi, damage-nya terlalu besar. Mundur ke belakang di follow-nya dengan Tempest of Blade. Make It
dapetin power buff, tapi di arah bottom lane lihat Lordet dan Sutsujin. In and out gameplay kembali terjadi dan berhasil mendapatkan Aboy sebagai mid laner mereka. Dan ini enak banget sih, kita udah bahas tadi di game kedua dengan perfect timingnya. Dan bahas di bagian bawah hilang. Tanpa ada penjagaan sama sekali. Wah gak bisa Lim, masalahnya udah gak ada Aboy. Kadera kalau dia main terlalu offside, zaman force keluar, ini bahaya nantinya. Dan power clear-nya juga nggak sekuat itu kan, karena ada Chusin di sini. Jadi nggak bakal cepet-cepet banget untuk clear mini. Dipaksa mendapatkan best turret di mid lane. Bakal membuat Tyron di depan sana menjadi sebuah padan, tapi lihat Paloy? fokus. Dan Paloy ski. Shortcut-nya kembali gagal, bahkan Mekis mencoba untuk melakukan sedikit flanking gaming time. Masih disamber menjadi satu pilihan utama dan free hit. Toy terlalu sakit. Lihat, satu item yang cukup mahal, Plot Wings, berubah skalanya untuk para pasukan. Kelihatan, Dan ini bencana! Gila pemain, Fokus Karabes dan Resregum Kill mendapatkan tiket pertama ke babak playoff. What the river sweep from RRQ. Tidak ada clean sweep, yang ada river sweep. Dan ini dia, tim pertama yang mendapatkan tiket playoff untuk LPL di season 15. Tiket pertama yang diamankan, tempat pertama yang diamankan juga. Double digit match win, kemenangan ke-10 untuk Resregum Keon. Wow, Geek Farm, kebangkitan Kingslayer, menurunkan Kadera, bahkan The New Monster from Geek Farm belum mampu membuat The New Generation dari RRQ tumbang, belum mampu membuat para pilar baru dari tim RRQ dengan kondisi mereka. Ngomong-ngomong pilar, kita ngomongin juga soal mastermind-nya. Season 13, Cascute di atas, 14-15, Cascute masih menjadi tim dan coach pertama yang mengamankan tiket playoff. Cascute lagi berulah kali ini Profesor. Adalah kunci Adalah kunci. dari kemenangan RRQ juga. Bahkan gue ngerasa ini